Mari kita berimajinasi sejenak. Bayangkan Anda sedang duduk santai di ruang tamu. Di meja tergeletak sertifikat tanah yang diwariskan ayah yang sebelumnya diwariskan oleh kakek. Sertifikat itu adalah simbol kebanggaan dan bukti bahwa tanah ini adalah milik keluarga Anda. Lalu seorang menteri berdiri di podium, tersenyum tipis dan berkata, Jadi nggak ada istilah tanah kalau belum ada SHM-nya itu dia memiliki nggak ada. Oh, ini tanahnya mbah-mbah saya, leluhur saya. Saya mau tanya, emang mbahmu, leluhurmu dulu bisa membuat tanah? dalam sekejap dada terasa sesak. Pertanyaan mulai bergelayut. Apakah ini sekedar guyonan atau sebuah tanda bahwa hak milik kita bisa hilang begitu saja? Awalnya publik mengira pernyataan itu hanya guruan politik, tapi kenyataannya kata-kata ini jatuh di waktu yang salah, di tempat yang salah, dan di tengah isu yang sangat sensitif. Pertanahan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN, Nusron Wahid melontarkan pernyataan itu saat kebijakan pengamanan 100.000 hektar tanah terlantar sedang bergulir. Dengan nada meyakinkan, ia menegaskan, rakyat tidak benar-benar memiliki tanah. Sertifikat yang kita pegang hanyalah hak menguasai. Pemilik sebenarnya adalah negara. Pernyataan ini langsung memicu ledakan reaksi. Warga, aktivis, pengacara, hingga anggota DPR angkat bicara. Di media sosial, komentar membanjir. Narasi ini bahkan disamakan dengan ideologi negara komunis. Akademisi dari UGM memperingatkan, pernyataan itu berbahaya dan menyesatkan jika tidak dijelaskan secara utuh. Hak rakyat atas tanah, termasuk sertifikat hak milik SHM dijamin oleh konstitusi. Sementara di Senayan, anggota Komisi 2 DPR Muhammad Kozin menegur keras, jangan pernah menyamakan SHM milik rakyat dengan HGB atau HGU milik korporasi. Selasa 12 Agustus 2025, kamera media memenuhi ruangan konferensi pers di kantor Kementerian ETR BPN. Nusron Wahid berdiri di hadapan mikrofon. Dengan nada menyesal ia berkata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Pernyataan itu keliru dan memicu kesalahpahaman. Ia mengaku ini hanyalah candaan, sebuah subkulisan, keceplosan. Candaan yang menurutnya tidak sepantasnya keluar dari mulut seorang pejabat. Namun, publik tidak serta-merta memaafkan. Bagi banyak orang, nasi sudah menjadi bubur. Kepercayaan sekali retak, sulit untuk kembali. Generasi muda yang semakin kritis terhadap pemerintah mulai bertanya, kalau seorang menteri saja bisa salah bicara soal hak rakyat, apakah aman masa depan tanah kita? Mari kita hentikan sejenak emosi dan menelusuri fakta hukumnya. Benar, UUD 1945 pasal 33 ayat 3 menyebutkan bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Tapi itu tidak berarti semua tanah otomatis milik negara. Kewenangan pemerintah untuk mengambil alih tanah hanya berlaku untuk tanah terlantar, dan itu diatur jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021. Prosesnya panjang, rumit, dan tidak bisa dilakukan sewenang-wenang. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Pertama, inventarisasi. Pemerintah mengidentifikasi tanah yang diduga terlantar. Kedua, peringatan tertulis 3 kali. Memberi kesempatan bagi pemilik untuk memanfaatkan tanahnya. Tiga, evaluasi akhir. Memastikan tanah itu benar-benar tidak digunakan sesuai peruntukan. Dan yang terakhir, penetapan resmi oleh Kepala BPN. Barulah tanah itu bisa dinyatakan sebagai tanah terlantar. Tahapan ini memakan waktu hingga 587 hari. Artinya, negara tidak bisa sembarangan mengambil tanah rakyat yang sah secara hukum. Pernyataan, semua tanah milik negara tanpa penjelasan, jelas menyesatkan. Dan disinilah letak bahayanya.
ketika komunikasi publik memicu persepsi yang salah. Kasus Nusron Wahid ini adalah alarm keras bagi pemerintah. Di era digital, satu kalimat bisa menjadi bola salju yang menghancurkan reputasi. Kebijakan memanfaatkan tanah terlantar demi reforma agraria mungkin punya niat baik, tapi niat baik saja tidak cukup tanpa komunikasi yang tepat. Niat baik itu bisa terlihat seperti ancaman. Kita pernah melihat kasus serupa di masa lalu. Ucapan pejabat yang keceplosan berujung pada keresahan massal, bahkan kerusuhan sosial. Masyarakat berhak curiga, apakah ini hanya kehilafan individu atau sinyal awal dari agenda tersembunyi terkait tanah rakyat. Teman-teman, tanah bukan sekedar lahan, bukan hanya sertifikat yang tersimpan di laci. Tanah adalah identitas, sejarah keluarga, tempat di mana cerita kita dimulai dan akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Karena itu, kawal setiap kebijakan, dengarkan setiap ucapan pejabat, pertanyakan ketika ada hal yang janggal, sebab ketika rakyat lengah, tanah pun bisa berpindah tangan. Dan saat itu terjadi, penyesalan tak akan mengembalikan apa-apa.